Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Iya, Pak iya. Asep, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Siap, siap, Bu. Mangga, mangga. Iya, iya. Bapak, saya mau tanya, tujuan coaching hari ini menurut Bapak apa nih yang ingin Bapak sampaikan? Saya ingin menjadikan siswa-siswi saya berprestasi di bidang olahraga, Bu. Terutama olahraga baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten ataupun nanti tingkat provinsi itu, Bu. Jadi ingin berprestasi dalam bidang olahraga gitu ya Pak ya? Iya, iya, Bu, iya. Tujuan akhirnya berarti apa tadi? Tujuan akhirnya, kalau tadi kan ingin berprestasi dalam bidang olahraga. Kalau spesifikasinya gitu, dalam bidang olahraga apa nih menurut Bapak? Oh, saya ingin anak-anak yang ada di sekolah-sekolah saya, kebetulan sekolah saya itu berada di perkampungan, Bu, yang mana hanya anak-anak perkampungan itu biasanya potensi-potensi olahraga, baik itu di bidang olahraga atletik atau lari, itu biasanya mereka itu mumpuni, Bu, karena mereka mempunyai fisik-fisik yang begitu bugar. Jadi saya menginginkan tujuan hasil yang ingin saya dapatkan itu mereka berprestasi di tingkat kabupaten ataupun nasional itu, Bu. Saya menginginkan ke sana, Bu. Jadi Bapak ingin tujuannya mempunyai siswa-siswi yang berprestasi baik itu di kecamatan ataupun di kabupaten dalam bidang dalam bidang atletik dan lari gitu ya Pak? Dalam bidang atletik mungkin ya? Iya, iya. Nah, kalau misalkan ini menurut Bapak siswa-siswi saat ini kalau diberikan nilai dalam bidang atletiknya itu dari 1 sampai 10 itu nilainya berapa Pak untuk saat ini? Untuk saat ini saya kasih nilai, kalau nggak sempurna tidak mungkin, Bu, karena itu perlu latihan yang sangat kontinu. Jadi saya pikir nilainya itu 7-an lah. Saya ingin mencapai nilai yang lebih tinggi lagi lah, gitu. Mungkin saat ini siswa-siswi Bapak potensinya itu kalau dikasih nilai 7 ya. Nah, Bapak ingin meningkatkan nih, target Bapak ingin meningkatkan ke nilai berapa Pak? Saya ingin meningkatkan ke 8,5 atau maksimal 9, Bu. 9 lah gitu. Supaya mereka 8,5 atau maksimalnya 9 mungkin ya. Supaya mereka maksimalnya 9. Daerah-daerah yang lain lah gitu. Supaya bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Nah, gitu. Menurut Bapak nih, halangan dan rintangan apa siswa-siswi ini untuk berprestasi? Masalahnya apa? Misalkan ada karena tidak terlihat atau tidak diikutsertakan atau seperti apa? Karena saat ini siswa-siswi Bapak itu sudah berprestasi belum? Ada yang berprestasi di kabupaten atau provinsi belum? Sebetulnya banyak siswa-siswa yang berprestasi, Bu, terutama di tingkat kecamatan, tetapi berhubung fasilitas yang kami punya itu belum memadai, sehingga ketika proses latihan itu mereka tidak punya boleh dikatakan alat-alat yang mumpuni, Bu. Padahal kalau dilihat dari segi fisik mereka itu sangat kuat-kuat sekali. Jadi saya mengharapkan ketika mereka mampu bersaing dengan atlet-atlet yang ada di luar daerah saya, mereka bisa bersaing dengan anak-anak yang berada di luar kabupaten ini. Jadi intinya sarana dan prasarana itu kami butuhkan, Bu. Gitu. Berarti permasalahan di sini mungkin sarana dan prasarananya kurang mumpuni gitu ya Pak? Nah begitu, Bu. Maklum lah, Bu, saya kan di kampung, Bu, soalnya anak-anak ini tahu sendirilah kalau membutuhkan alatnya nggak ada, pas latihan juga tidak kondusif, mereka juga males. Itulah yang saya khawatirkan itu, Bu.
Jadi kalau misalkan sarana dan prasarananya lengkap kan mungkin bisa memunculkan motivasi juga ya Pak ya, lebih maksud saya semangat gitu ya Pak ya. Iya, motivasinya sangat terangkat, terus juga mereka bersemangat untuk latihan. Nah sekarang kan karena alat-alatnya juga kurang, jadi saya juga merasa prihatin kepada mereka. Iya Pak. Nah Pak, rencana Bapak untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang olahraga atletik ini apa Iya, Pak? Rencana Bapak? Rencananya kalau seandainya mereka nantinya berprestasi di bidang atletik baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, saya menginginkan ada tampuk regenerasi dari adik-adik kelasnya, Bu. Karena saya tahu tanpa regenerasi olahraga nanti ketika mereka sudah berprestasi di tingkat nasional ataupun provinsi, maka kalau tidak ada regenerasi mungkin akan putus di tengah jalan. Intinya saya sangat berencana sekali menginginkan adanya regenerasi dari adik-adiknya supaya ada tampuk estafet kesananya. Jadi yang pertama rencananya yaitu regenerasi ya. Selain regenerasi atau apa Pak? Supaya nih tadi kan permasalahannya itu yaitu sarana dan prasarana ya gitu ya. Salah satunya. Terus mungkin kurangnya motivasi siswa karena sarana prasarananya kurang gitu tadi ya. Nah, rencana selain regenerasi itu ada lagi belum? Enggak ada Pak. Rencana Bapak nih selain regenerasi siswa. Sebetulnya rencananya banyak Bu. Rencana kami ke depannya itu saya akan ya boleh dikatakan memunculkan atlet-atlet yang boleh dikatakan mampu bersaing di skala nasional Bu, minimalnya nasional aja dulu ya. Jadi saya menginginkan ya anak-anak tersebut mereka punya prestasi yang mumpuni yang bisa membanggakan terutama daerahnya, minimalnya di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Itu Bu rencananya ke depannya gitu. Oh itu ya rencana ke depannya. Jadi pokoknya ingin ada prestasi di kancah nasional gitu ya. Tapi mungkin sebelum itu harus ada prestasi dulu dari kecamatan, kabupaten, dan selanjutnya provinsi gitu ya Pak ya. Iya Bu. Nah tanggung jawab Bapak untuk rencana ini seperti apa Pak? Tadi kan rencananya ingin regenerasi terus memunculkan siswa yang mampu bersaing gitu ya. Rencananya itu tanggung jawab Bapak itu dari rencana itu seperti apa Pak? Sebagai pembimbing anak-anak di bidang olahraga atletik, tanggung jawab saya pertama-tama mungkin akan melaporkan kepada pihak terkait, terutama kepala sekolah. Setelah melangkah ke pihak sekolah, maka langkah selanjutnya saya akan melaporkan kembali ke pihak kecamatan. Kalau misalkan di tingkat kecamatan sudah kondusif, maka kalau seandainya ada siswa-siswa yang berprestasi lebih dari itu, maka akan saya laporkan ke tingkat kabupaten. Intinya di sini kita ada semacam kolaborasi antara tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, sehingga ada korelasi feedbacknya. Jangan sampai anak-anak yang berprestasi yang ada di daerah-daerah itu ketinggalan dengan prestasi yang ada di perkotaan. Itu Bu, maksudnya ke sana tanggung jawab saya akan bertanggung jawabkan semaksimal mungkin. Kalau seandainya ada prestasi anak di daerah, maka saya akan melaporkan hal ini ke tingkat kabupaten. Itu Bu rencananya ke sana. Ya, dengan melaporkannya dengan mengikuti setiap perlombaan mungkin ya Pak ya? Ya, dengan mengikuti setiap perlombaan yang diadakan baik itu di kecamatan, tingkat kabupaten maupun provinsi. Karena kalau seandainya anak-anak tersebut mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi, tentunya akan memotivasi adik-adiknya sebagai regenerasi penerus yang nanti akan saya bimbing itu Bu. Oh iya bagus sekali Bapak untuk rencana dan rencana aksi dan rencana akses dan rencana tanggung jawabnya gitu ya. Mudah-mudahan rencana ini terrealisasikan dan Bapak juga mendapatkan siswa-siswi yang berprestasi baik itu di kecamatan, kabupaten
provinsi bahkan ke nasional, bahkan kalau Amin. bisa ke internasional gitu ya Pak ya. Amin, amin Bu. Itu yang saya harapkan Bu. Mudah-mudahan anak juga di sini termotivasi dengan adanya keterlibatan pihak-pihak terkait. Itu maksud saya ke sana. Ya, baiklah Bapak. Kalau seperti itu, ya mudah-mudahan coaching ini bermanfaat bagi kita dan rencana Bapak bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mungkin sesi coaching hari ini cukup sekian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mangga silahkan gantian. Ini di stop dulu Bu ya? Boleh atau disatukan juga nggak apa-apa katanya. Siap, siap. Terserah aja. Assalamualaikum Bu Yuli, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bapak. Ibu bagaimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Ibu, terima kasih. Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan coaching ya Bu ya. Iya Pak. Pertama-tama tujuan coaching ini kira-kira apa Bu yang akan Ibu sampaikan? Begini Bapak, saya itu ingin gitu ya Pak. Saya sendiri dan bahkan rekan-rekan teman saya di sekolah itu ingin supaya pembelajaran itu bisa terkoneksi berbasis IT. Jadi pembelajaran yang berbasis IT gitu. Jadi mahir dalam menggunakan IT ketika pembelajaran. Itu Pak. Oh begitu ya Bu. Itu ketika terjadi pembelajaran IT di kelas Ibu, memang selama ini yang Ibu punya itu kurang atau gimana Bu? Sehingga jangan sampai misalkan internet yang sudah datang ke Ibu tidak terakses oleh anak-anak atau siswa yang ada di sekolah Ibu. Itu kenapa Bu itu? Yang pertama ini Pak, mungkin yang saya pikirkan itu, yang pertama yaitu kalau internet alhamdulillah sudah ada di sekolah, walaupun masih terbatas gitu ya Pak. Terus yang selanjutnya laptop juga alhamdulillah setiap guru ada, walaupun ya ada yang bagus, ada yang jadul, nggak apa-apa, itu yang penting ada gitu ya Pak. Tapi yang jadi permasalahan ini kadang namanya juga ibu-ibu ya Pak ya, kadang untuk mengakses IT itu mengintegrasikan gitu ya Pak, mengintegrasikan pembelajaran dengan IT itu masih kaku lah gitu Pak, belum terlalu mahir gitu Pak. Seperti itu. Memang selama ini di sekolah Ibu itu mau merencanakan apa kalau seandainya misalkan akses IT ada di sekolah Ibu? Rencana Ibu yang diharapkan apa ketika adanya akses internet itu? Yang saya harapkan itu guru-guru itu mahir. Saya juga termasuk saya dan guru-guru yang lain itu mahir dalam pembelajaran berbasis IT itu Pak. Oh iya. Nah, kalau seandainya misalkan begini Bu, kalau seandainya misalkan IT tersebut sudah ada ya, kira-kira yang Ibu rencanakan, yang Ibu programkan kira-kira untuk meningkatkan IT, tingkat intelektualitas siswa itu gimana Bu? Kalau seandainya misalkan IT sudah ada gitu ya, terus internet sudah memadai, apakah itu bisa meningkatkan intelijensi anak-anak yang ada di sekolah Ibu itu gimana Bu? Nah itu Pak, rencana saya mungkin yang pertama yaitu saya sendiri dan sebelum yang lain ya, saya sendiri dan mengajak rekan yang lain itu mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar-webinar yang membahas temanya tentang IT gitu Pak, supaya kita juga mengenal dan supaya kita mengenal pembelajaran yang berbasis IT itu seperti apa gitu Pak. Oh gitu. Nah,
kalau seandainya misalkan IT sudah ada dan anak-anak sudah mengakses sedemikian rupa, terutama bagi ibu-ibu, terutama memang kalau kita melihat sekarang ini media informasi yang begitu cepat, ya, boleh dikatakan ya informasi yang kita sadap itu kalau seandainya misalkan ke pedesaan, bahkan kita tahu sendiri ya Bu ya, anak-anak di pedesaan barangkali kita tidak lepas dari yang namanya gadget itu Bu ya, itu seperti Iya, itu. Pak. Yang saya pertanyakan Ibu, tanggung jawab Ibu ketika misalkan IT yang sudah diadakan di sekolah Ibu itu sudah memberi, apakah tanggung jawab yang Ibu lakukan akan dilaksanakan secara kontinu atau gimana Bu? Oh iya Pak, untuk tanggung jawab saya dari rencana yang tadi itu yang pertama itu saya akan ketika kompetensi saya dan teman-teman saya mumpuni lah gitu ya, bisa mulai mempraktikkan pembelajaran berbasis IT, saya akan melakukan secara kontinu gitu ya Pak. Kontinu di sini tergantung ya, ketika pembelajaran yang memang harus berbasis IT ya saya akan menggunakan yang seperti itu. Kalau misalkan yang lain juga gitu, tidak setiap hari gitu Pak, ada waktu-waktu tertentu gitu. Yang selanjutnya tanggung jawab saya di sini yaitu saya akan menginformasikan atau melaporkan kepada pihak sekolah atau kepala sekolah, juga kepada pihak orang tua gitu, karena berbasis IT ini memerlukan pihak-pihak yang lain gitu ya. Pihak-pihak yang lainnya contohnya kan karena di SD itu tidak dibolehkan bawa HP. Selain pembelajaran berbasis IT dilaksanakan, kalau misalkan anak-anak harus bawa HP, otomatis saya harus melaporkannya kepada kepala sekolah. Yang keduanya saya juga harus melaporkannya kepada orang tua siswa, karena kan harus ada izin dari pihak orang tua juga gitu Pak. Supaya tidak ada miskomunikasi dengan pihak sekolahnya. Seperti itu Pak. Terus waktu yang diperlukan untuk pengadaan IT biasanya itu berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan Bu? Kalau seandainya misal waktu yang dibutuhkan ketika ada saluran dapatan IT supaya anak-anak bisa terakses, kira-kira butuh berapa waktu, berapa bulan itu lamanya? Tergantung Pak, kita ini membutuhkan IT-nya itu seperti apa gitu. Kalau misalkan butuh infokus, otomatis ini kan harus laporan dan harus pengajuan ke pihak kepala sekolah gitu kan. Jadi tidak bisa ditentukan berapa lama waktunya. Terus yang kedua, permasalahan HP gitu ya, HP Android siswa. Ini juga tidak bisa ditentukan karena kan tidak semua siswa, karena saya di pedesaan gitu ya Pak. Tidak semua siswa mempunyai HP Android gitu Pak. Jadi saya melakukan ini pembelajaran berbasis IT ini perlahan lah gitu Pak. Sedikit demi sedikit gitu Pak. Yang penting terlaksana dulu, jadi pengenalan dulu, misalkan 1 kali dalam 1 bulan contohnya seperti itu. Nanti kalau misalkan selanjutnya kalau misalnya sudah terbiasa, kita kan bisa disesuaikan itu Pak. Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu akan rencanakan mudah-mudahan berhasil dan anak-anak, siswa atau orang tua yang ada di sana menerima apa yang sudah direncanakan oleh Ibu. Nah, mudah-mudahan bertanggung jawabannya juga Ibu yang akan melakukan, mudah-mudahan ini berhasil. Itu ya Bu, selamat ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan Ibu berhasil melakukan IT ini, dan saya mohon maaf untuk sesi coaching kita hari ini dicukupkan demikian ya Bu. Mudah-mudahan Ibu berhasil. Terima kasih. Amin. Makasih Bu ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.